Halo kawan, assalamualaikum. Selamat pagi. Tetap semangat pagi. Kita menjalani rutinitas yang punya kegiatan tetap seperti pekerjaan yang dikerjakan pagi-pagi. Nah, hari ini alhamdulillah kegiatan sekolah ada liburnya 1 hari karena memang setelah ujian ada 1 hari libur. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang menghasilkan rupiah dari belakang rumah. Nah, menghasilkan rupiah dengan apa? Ya pastinya dengan usaha. Nah, di sini usahanya adalah usaha peternakan ayam kampung skala rumahan. Jadi usaha ini kawan-kawan memang sangat mudah. Nah, mudahnya di mana? Mudah dalam perawatan, murah, dan lagi pemasarannya juga mudah. Nah, kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan, yaitu di belakang rumah saja sudah cukup dengan memelihara beberapa ekor indukan. Nah, ini kondisinya ya, di belakang rumah dengan beberapa indukan. Kita cukup punya indukan betina 5 ekor, 1 jantan, sudah bisa menghasilkan rupiah dari belakang rumah. Nah, ini contohnya seperti saya, indukan sisa 5 betina dan 1 jantan sudah bisa menghasilkan segini banyak anakannya. Ini belum yang telur-telurnya saya jual. Kemudian ini beberapa yang kemarin saya tetaskan. Nah, makanya ini nanti akan jadi sebuah penerus dari indukan atau memperbanyak kapasitas produksi. Ini yang sudah kita seleksi, calon-calon indukannya sudah kita seleksi. Jadi kawan-kawan semua tidak perlu khawatir untuk membeli bibit lagi, karena kita sudah bisa mencetak indukan sendiri. Jadi kawan-kawan, kalau memang modal awal kita adalah yang pertama indukan, kemudian kandang, kemudian pakan. Nah, di situ baru bisa berputar. Perputarannya bisa kita lakukan. Nah, dari indukan itu bisa menghasilkan beberapa anakan. Dari beberapa anakan itu nanti berkembang lagi jika sesuai dengan seleksi kita, sesuai dengan kriteria yang kita mau. Jadi kita sudah berkelanjutan beli 1 kali indukan, beli indukan 1 kali, bisa kita gunakan, kita regenerasi terus. Syaratnya dengan cara kita menseleksi. Jadi jangan asal dibuat indukan saja. Nanti kalau asal kita buat indukan, malah kita yang akan rugi di pakan karena tidak sesuai dengan produksi ayam itu sendiri. Nah, ya kan? Jadi misalkan ayam ini produktivitasnya rendah, tapi pakannya sama. Nah, kita rugi di situ. Ada ayam yang produktivitasnya tinggi, pakannya sama, hasilnya lebih banyak. Lebih untung mana? Kan lebih untung ayam yang unggul, lebih untung ayam yang bertelur banyak. Di situ bisa menutupi biaya operasional, biaya pakan kita. Nah, ini kawan yang sudah siap kita jual. Tapi ini saya biarkan dulu. Mungkin kemarin saya tetapkan di kisaran usia 4 bulan baru kita buang, kita jual. Makanya ini yang jantan kita tahan, yang betina terseleksi kita lanjutkan sebagai indukan. Jadi kawan, memang menguntungkan kalau kita bisa memutarkan atau mengoperasikan
dari peternakan di rumah sendiri. Jadi tergantung kawan-kawan semua, seulet mana, sesemangat bagaimana, inovasinya bagaimana, insya Allah hasilnya akan bagus. Jadi kawan-kawan bisa mengolah pakan sendiri. Tadi sudah meregenerasi indukan sendiri, dan anak-anakannya akan kita jual sesuai dengan kemauan kita. Kita mau jual di usia 2 bulanan atau 1 kiloan, atau kita dijual di calon indukan. Terserah kita nanti. Kalau saya rasa dijual telurnya lebih sedikit untungnya, tapi biaya produksinya lebih rendah. Tapi kalau kita di pembesaran, pasti biaya operasionalnya membengkak tinggi, tapi hasilnya juga bernilai lagi. Nah, tergantung kawan-kawan semua bagaimana keinginan peternaknya. Nah, kalau saya mulai ini lagi dengan membesarkannya. Saya mulai dengan membesarkan, kemudian bisa saya jual jantannya di usia 4 bulan. Kemudian yang betina saya jual sebagai calon indukan. Nah, jadi ini kawan, kalau kita memang sebagai sebagai peternak rumahan ya seperti ini. Mulai dari kegiatan pagi, sore, ya sama di ayam. Karena memang hobinya juga di ayam. Nah, hobi yang menjadikan sebuah penghasilan, itu yang kita harapkan. Semua orang yang punya hobi itu pasti dijadikan juga sebagai usahanya. Sekali menyelam, dapat semuanya. Ini yang calon-calon indukan, kekenyangan makanya santai-santai. Nah, ini sudah lepas bulunya, ini masih belum usia 3 bulan, tapi bulunya sudah rontok. Nah, sama seperti indukannya yang jantannya dulu. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video yang awal, jantan AKY GPS 3 ya, di usia 2 bulan setengah bulunya sudah rontok. Nah, ini anaknya juga seperti itu. Jadi saya rasa mungkin di usia 4 bulan ayam ini besar seperti indukannya. Kemudian yang betina kita lihat. Nah, ini yang kita seleksi. Nah, seperti ini. Ini belum 3 bulan ini. Tapi lihat. Nah, posturnya oke. Ya, suaranya saja seperti masih anakan. Nah, ya kan, ini kan bagus. Nah, siapa yang nggak pengen indukan seperti ini? Pasti semua pengen. Nah, yang putih-putih, yang hitam, belirik-belirik putih juga bagus, sama seperti itu, satu indukan. Oh, ya kan, sama. Ini pakannya sudah saya campur dengan jagung giling. Alhamdulillah sudah bagus, sudah lahap makannya. Jadi teman-teman kalau memang cetak indukan di usia injak mulai 3 bulan, injak 3 bulan, silakan dicampur dikasih jagung giling sebagai memang kalau usia-usia bertelur itu bagusnya kita kasih jagung. Sama indukan, kalau kita kasih pur terus nggak ada jagungnya, pasti telurnya akan berbeda dan produktivitasnya menurun. Kalau kita pancing lagi, kita kasih dengan jagung, pasti telurnya akan terdongkrak lagi. Jadi mungkin itu ya pengalaman saya selama beternak ayam mulai tahun 2019, mulai corona
saya terapkan sampai sekarang, pengalaman apa yang pahit, pengalaman apa yang membuat kita gagal, wabah apa yang harus kita antisipasi, itu sudah kita siapkan semua. Nah, di sini sudah punya beberapa pengalaman dari hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah di sini masalah-masalah itu sudah terpecahkan. Mulai dari pakan yang mahal, kita bisa buat campuran pakan seperti kemarin, video-video yang kemarin. Dari pur yang harganya 6.000 kita campur dengan dedak, kemudian dengan susu reject, kemudian kita kasih hijau-hijauan juga. Alhamdulillah pertumbuhannya juga bagus, pertumbuhannya juga oke. Nah, kemudian kawan-kawan sedikit tips jika kita punya kandang panggung seperti ini. Nah, baiknya juga kita kasih bebek. Nah, bebek ini fungsinya apa? Yang pertama fungsinya adalah sapu bersih pakan yang ada di lantai di bawah ini, ciprat-cipratan dari ayam yang tidak termakan pasti dimakan oleh bebek-bebek ini. Nah, meskipun sudah kita sediakan pakan, tapi pasti di sini lah kita lihat ya kan, sampai seperti ini. Nah, bersih, nggak ada pakan yang terbuang. Nah, dan ini posisinya bebeknya lagi angkrem. Nah, kalau angkrem itu bulunya mesti rontok, dirontokkan, ditaruh di telurnya. Nah, ini bebeknya. Nah, ini bebeknya jenis Rambon. Satu kali periode telur kemarin 22 butir, banyak. Kemarin ini periode kedua yang sudah saya angkremkan. Periode pertama saya kasihkan sama keluarga, nggak saya buat, nggak saya tetaskan. Nah, kembali ke bahasan tadi, bagaimana kita bisa menghasilkan rupiah dari belakang rumah dengan lahan yang terbatas. Nah, ya kuncinya seperti ini, lahannya terbatas. Ada lahan ukuran 4 ya, 4 kali berapa ya, 4 kali 8 meter kayaknya ini. Nah, mulai dari ujung sini sampai yang sebelah sini itu 4 meter. Kemudian dari panjangnya ini sekitar 8 meteran. Nah, sudah bisa kita buat seperti ini, kita olah kandang. Bagaimana penempatan kandang? Nah, nanti di situ kita buat kandang indukan. Nah, karena ini masih di sini, nanti akan kita pindahkan di sana sebagai indukan. Kemudian yang ini sebagai pembesaran. Yang ini kita buat yang jantan-jantan sampai usia dewasa. Kemudian di sini nanti kita buat kandang brodingnya. Lampunya sudah ada, listriknya sudah kita siapkan. Tinggal nanti ngatur, kita bagi jadi beberapa titik. Nah, itu ya mungkin konsep-konsep sederhana dalam penempatan kandang di tempat saya. Semoga memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua. Oke ya kawan, mungkin cukup pagi ini saya buat video sebagai semangat kita dalam mencari rupiah di belakang rumah dengan cara beternak ayam. Banyak kawan-kawan juga yang beternak selain ayam di belakang rumahnya, kalau memang memungkinkan bisa kambing, kemudian bisa sapi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya lebih tertarik sama ayam. Oke, terima kasih kawan atas perhatiannya dan dukungan channel ini. Semoga tetap memberikan manfaat yang lebih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.